Halo, halo, selamat malam semuanya. Mantap. Selamat datang di workshop White Brush Academy lagi. Yang ke berapa? Gue lupa. Tapi sebelum kita mulai, nanti gue ada pengumuman dulu. Kita nanti untuk eh, full course bakal ada pengumumannya di Januari nanti. Buat nanti harganya sama si course-nya kayak gimana itu nanti Januari bakal kita umumin buat full course. Sama nanti ada beberapa event lagi yang bakal kita umumin. Jadi stay tune guys. Untuk malam ini kita kedatangan tamu namanya Rafael. Dia uh, teman kerja dulu, sempat kerja barengnya Raf kita. Dia udah berpengalaman banyak sekali dan juga udah menang banyak award. Gila, banyak banget. Gak Eh, banyak. tapi ya, dia dulu sempat jadi lead animator, terus juga jadi 2D artist sekarang. Eh, ini kita mau nge-share-share nih, gue pengen agak ubah pace-nya nih. Selain dari konsep artis, gue juga mau ngajak kayak tim-tim lain kayak animator atau produksi atau 3D artist biar kita tahu tuh eh, pandangan mereka ke kita gimana sih, terus kita bisa dapat apa gitu yang berguna untuk produksi gimana sih. Soalnya pengalaman gue juga dulu kayak gitu, gue belajar banyak soalnya kayak pas kerja sama Rafael pun gue kayak oh Yur ini nggak bisa, oh Yur ini bisa gitu, jadi kayak oh, nah dari situ gue belajar banyak gitu. Dan mungkin mungkin kalian bisa apply apa yang Rafael share nanti di portfolio kalian juga. Jadi pas studio lihat portfolio kalian tuh langsung kayak oh ini berguna nih desainnya nih, bisa kita pakai nih gitu. Jadi ya silahkan Raf, dimulai saja. The floor is yours. Gue biar mute dulu, silahkan perkenalkan diri dulu mungkin, silahkan. Oke, thank you Yur. Uh, Selamat malam teman-teman. Mungkin kita bisa langsung start aja. Oke, sebelumnya introduksi lebih lagi. Namaku Rafael. Aku udah di industri animasi itu kurang lebih 4 tahunan lah ya. 2017 sampai 2021 tuh aku mulai kerjanya di Bandung, jadi kayak baru lulus kuliah itu langsung kerja di tempat magangku waktu ngampus itu sebagai animator. Lalu tahun 2018-nya itu kalau nggak salah itu diangkat jadi head anim. Eh, 2022 itu aku pindah ke Tangerang dan sekarang lagi kerjanya di Superpixel Indonesia sebagai 2D artist. Aside dari itu, aku masih banyak nerima freelance-freelance dari segi ilustrasi, tapi mostly banyak kan sih itu di animasi ya. Jadi kayak ngerjain hal-hal yang berbau animasi. Kadang kalau lagi untuk personal project juga eh, suka iseng bikin short atau pernah sih beberapa kali dapat project entah itu kayak co-directing ataupun jadi animator sendiri untuk kayak musik-musik video atau eh, beberapa project film pendek gitu di luar. Mungkin ini aku share real kali ya gitu, biar teman-teman juga bisa lihat.
Begitu reelsnya, uh, yaitu beberapa dari karyaku over the years, ada beberapa yang under NDA sehingga tidak bisa sharing, jadi yang bisa di-sharing cuma yang sudah public dan sudah boleh di-share tuh kira-kira. Yur, gimana kira-kira, apakah langsung Mana sih? Kayaknya langsung continue aja. Eh, oke? Hey, malam ini pengen sharing-sharing sih tentang apa ya, semacam interaksi apa sih yang mungkin teman-teman yang belum masuk ke industri atau yang misalnya masih penasaran kayak di industri itu kayak gimana, eh, terutama kayak untuk untuk produksi dan relasinya dengan tim praproduksi. Kalau di sini kita mungkin di White Brass Academy banyak belajar tentang konsep art, terus di sini kayak relasinya sama tim produksi itu kayak gimana. Jadi ini untuk eh, meng-highlight kalau di praproduksi sebenarnya beberapa studio itu beda-beda susunan divisinya, tapi kalau misalnya yang aku bisa highlight tuh biasanya ada divisi storyboard, ada juga untuk beberapa studio itu mereka ada divisi khusus untuk mengerjakan bagian animatic. Jadi semacam, ya itu biasanya untuk kayak pitch deck atau untuk kayak propose ke klien bisa, atau untuk semacam general preview untuk ke tim, kayak flow filmnya akan seperti apa atau flow shotnya akan seperti apa. Lalu ada visual development art, ada character design, ada layout. Ini terutama sangat membantu untuk kayak proses produksinya nantilah. Dan di produksi sendiri ini sangat-sangat bervariasi tergantung dari jenis output yang akan dihasilkan. Jadi kayak kalau misalnya kita bicara tentang animasi stop motion, itu biasanya tim produksinya agak berbeda dibandingkan misalnya produksi untuk 3D animation atau 2D animation. Itu runutan kayak tim produksinya pasti akan berbeda dengan tim 3D gitu. Biasanya ada kalau untuk kayak 3D ataupun 2D puppet, yang paling umum ada kayak rigging atau kayak modeling, dan terakhir ya biasanya ada animator. Nah, eh, ini yang biasanya jadi perkara kalau menurutku di kayak selama kita saling berkomunikasi lah di lapangan. Jadi kalau di industri animasi terutama, eh, apabila kamu ngerjain satu proyek yang dimana itu dipegang sama studionya dari awal sampai akhir, waktu aku di Bandung dulu, kebetulan studioku banyak project yang kita handle dari segi writing sampai dengan music composing tuh di on house gitu, in house. Jadinya banyak tektokan satu sama lain. Mungkin di beberapa studio lain ada yang kayak cuma megang produksinya, lalu produksinya kayak dikasih ke freelancer atau mungkin overseas untuk outsourcing. Ini yang akan aku share adalah murni dari pengalamanku pribadi saja gitu. Jadi untuk kayak to-do list
antar divisi. Dalam pipeline animasi yang mungkin aku akan coba highlight itu ada dua. Untuk dari konsep artis, biasanya kita akan butuh beberapa deliverable. Jadi ini adalah materi-materi yang biasanya eh, akan diberikan ke tim produksi untuk misalnya kayak outsourcing atau untuk melakukan progres selanjutnya. Ada color key, itu mungkin teman-teman familiar tentang color key atau sebutan lainnya mungkin color script. Dia untuk memetakan warna dalam keseluruhan project itu. Jadi kayak lightingnya seperti apa, moodnya seperti apa, apakah ada kayak perubahan yang eh, drastis kah di selama project itu dalam segi kayak mood berpengaruh dengan warna berpengaruh dengan mood, dengan pesan yang akan disampaikan. Lalu juga ada background setting, ini biasanya untuk film, untuk series itu sangat-sangat krusial karena dari tim produksi itu biasanya kita akan butuh kejelasan secara detail kayak, oh oke, sequence ini tuh misalnya dalam anime ya kayak sequence ini berlangsung di dalam sekolah, tapi dalam menit ke sini, menit ke satu dan menit ketiga itu sekolahnya spesifik di daerah mana? Apakah itu di depan ruang BK, apakah itu di ruang guru, apakah itu di lapangan basket? Kalau misalnya itu misalnya kayak di lapangan basket, bagaimana sih struktur lapangan basketnya itu? eh, Apabila kayak kita ngacu sama si storyboardnya, apakah misalnya angle ini jelas nggak struktur bangunannya atau misalnya apakah perlu ada pohon-pohon, apakah perlu ada crowd di situ. Nah, itu biasanya kita expect ada detail yang cukup agar tim produksinya itu bisa kayak moving on untuk ngerjain setting-setting tersebut. Lalu ada prop list, ini biasanya eh, nggak banyak yang dijadikan kayak deliverable karena biasanya kayak untuk konsep art in general udah cukup detail, tapi ada juga untuk kayak misalnya serial animasi yang mungkin banyak seasonnya dan banyak item yang mungkin akan terus berulang. Biasanya mereka akan memutuskan untuk oke, kita akan set item ini continuity-nya harus terjaga gitu. Jadi season 1 dengan season 3 itu kayak ya desain mobilnya nggak berubah atau desain topinya nggak berubah. Mereka biasanya akan ngelis gitu. Apa sih benda-benda yang harus diperhatikan jangan sampai melenceng dari desain aslinya gitu. Terus ada juga ini yang menurutku krusial untuk deliverable itu adalah the idea behind a concept in detail. Jadi kadang tuh hmm, ketika konsep artis membuat suatu karya, kalau itu tujuannya emang outputnya adalah ya sebagai konsep art, tidak dilanjutkan ke divisi-divisi lain, I think kayak let your imagination goes wild, it's a good thing. Tapi ketika kita bicara di produksi, kita bicara di sesuatu yang harus diteruskan oleh orang lain untuk direalisasikan dalam bentuk yang ibarat kalau di game harus bisa digerakkan, kalau di animasi atau di film itu harus kayak believable gitu. Nah, eh, ini krusial karena kita butuh detail-detail itu. Nanti aku akan kasih beberapa contoh kayak seperti apa sih detail yang dimaksud. Nah, yang kedua ini untuk karakter, karena di animasi selalu pasti akan berhubungan dengan karakter. Biasanya kita akan expect
ada deliverable berupa kayak karakter turnaround. Karakter turnaround tuh seperti kalau di 3D tuh kayak karakter T-pose, tapi dari front atau dari tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak 3/4 itu. Even beberapa artis kadang-kadang deliver beberapa tampak dinamis just in case project itu membutuhkan shot-shot yang dinamis. Jadi misalnya kayak untuk anime yang kayak banyak action scene, action pack, itu biasanya mereka udah akan kasih kayak contoh-contoh angle misalnya dari low angle atau high angle ketika karakter itu misalnya melompat, karakter itu misalnya lagi kayak eh, posisi kuda-kuda atau idle pose seperti apa. Itu biasanya udah akan dipertimbangkan sih. Lalu ada list of expression atau eh, library versi si karakter ini. Biasanya mungkin kalau teman-teman yang banyak nonton film animasi Disney atau Pixar atau ya dari studio-studio animasi yang besar itu pasti mereka akan share di artbooknya guide-guide ekspresi ranging dari dia senang, dari dia misalnya mengernyitkan dahi, atau dia misalnya berteriak, atau misalnya dia sedih. Karena itu akan sangat membantu ketika proses kita menganimasikan atau kita menggerakkan semua aset-aset itu kayak kita udah ada pegangannya gitu. Jadi nggak ada namanya dalam produksi kamu jalan-jalan atau kayak kamu ngechat ke orang-orang konsep terus cuma nanya ini gimana ya kalau sedih mukanya gitu. And then orang konsepnya kayak oh iya ya kita belum kepikiran itu. Itu yang biasanya kayak kita harus hindari gitulah biar pipeline-nya satu sama lain lebih efektif. Lalu ini ada do's and don'ts. Ini biasanya sangat membantu untuk animator, terutama untuk kayak kalau kita lagi kerja di suatu serial animasi yang berkelanjutan atau serial film yang berkelanjutan, seiring berjalannya waktu, biasanya untuk kayak si animatornya atau mungkin director atau mungkin dari sisi supervisor, mereka akan ngelihat mana yang ternyata oke, mana yang ternyata enggak. Nah, itu biasanya akan mereka kumpulkan dan mereka akan bisa request gitu loh untuk ke si karakter designer untuk bikin do's and don'ts-nya, ibaratnya kayak kitab sucinya lah, kitab suci si karakter tersebut. Nanti aku akan ada provide beberapa sampel, jadi kayak tujuannya untuk mengedepankan on model si karakter tersebut. Jadi ketika kalian nonton tuh kalian nggak merasa karakter ini bentuknya seperti karakternya, tapi kenapa tidak seperti karakternya ya gitu. Mungkin kalau kalian pernah nonton anime kayak kalau nggak salah Naruto deh pernah ada beberapa episode yang kayaknya mereka lagi kejar tayang atau animatornya lagi kayak kesusahan atau gimana dan itu banyak karakter-karakter yang nampaknya kayak tidak seperti biasanya gitu. Karakternya kayak off model, out of nowhere atau kayak gimana itu juga bisa jadi kayak potensi mungkin mereka si animator ini tidak melihat do's and don'ts-nya atau mungkin studio-studionya itu juga belum detail untuk kolaboratifnya bikin guide tuh. Um, Sebelum lanjut mungkin Yur kamu ada kayak ada mau menimpali atau bagaimana atau kayak lanjut dulu aja soalnya takut udah beres. Ah, kayaknya kalau ada yang mau bertanya mungkin sekarang boleh, soalnya ya ya gue share juga sih dulu sempat banyak banget tektokan sama Rafa yang itu tadi si Rafa bilang kayak ide itu kayak gimana sih Yur gitu. Belum ada. Sorry ya Raf. Ya itu tapi eh,
lama-lama gue belajar gitu. Yang tadi ada character turnaround, list of expression, do and don'ts tuh yang justru kadang suka jarang banget diliatin orang-orang. Padahal itu penting banget gitu. Eh, Kalau sampai diskusi kan nanti memperpanjang pipeline-nya, terus Iya. eh, waktunya jadi lebih lama, delivernya jadi telat, deadline-nya eh, apa jadi keundur gitu. Semua itu gara-gara kayak kita lupa do's and don'ts-nya gitu, kayak cuma satu hal kecil itu aja gitu. Oh, ini ada pertanyaan Raf dari Alex Saniel. Karakter designer itu similar jobnya sama konsep art kan ya, atau ada sedikit perbedaan? Menurut lu gimana, Raf? Kalau menurutku pribadi, karakter designer itu biasanya eh, untuk mengkonsepnya mereka memang sudah kayak dikhususkan nggak sih? Kayak mereka sudah dikhususkan untuk eh, ya udah kamu research di bagian karakter aja. Sedangkan kalau misalnya kayak labelnya adalah konsep art, in general kan bisa aja misalnya ke props gitu kan, riset untuk props, riset untuk kayak si look background seperti apa, atau misalnya kayak style frame-nya, lighting seperti apa. Mungkin kalau karakter designer itu adalah label yang dikhususkan untuk kayak in apa ya, in spesifik orang itu tuh akan research dan mengonsepkan tentang karakter gitu. Biasanya kan ada Hmm. kalau di Disney itu kalau nggak salah ada kayak main karakter designer atau kayak udah dispesifikkan misalnya ada karakter-karakter si protagonis utama itu ada beberapa konsep artisnya yang uh, di-assign untuk dia research and development di karakter itu aja. Jadi nggak terlalu lebar sekali itu semua orang mengkonsepkan karakter dengan style-style yang berbeda-beda, tapi kayaknya biasanya ada beberapa spesifik orang yang dipercayain untuk kayak ya udah kamu ngerjain karakter ini, sisanya mungkin ada karakter ekstra atau apa itu bisa dihandle sama different people gitu sih. Oke, mantap. Setuju sih. Sip, sip. Mungkin kita bisa lanjut dulu aja, Raf. Oke, thanks Alex pertanyaannya. Ini aku coba kasih beberapa sampel untuk teman-teman di poin-poin tadi ya yang tadi kita lihat. Nah ini nih untuk color key. Ini aku ambil dari hmm, produksi animasi namanya The Fox and the Whale. Itu kalau aku nggak salah udah ada full filmnya di YouTube, bisa dicari. Dia ini benar-benar heavy banget untuk kayak environment paintingnya. Eh, Rasanya kalau teman-teman suka style-style yang tipe apa sih kayak quick paint, dulu kan ada ya kayak di Facebook yang kayak eh, komunitas-komunitas quick painting yang kayak 30 menit bikin speed paint itu. Ini salah satu short yang menurutku sangat-sangat memorable dan bagus secara stylenya. Nah, ini yang aku ambil adalah color key-nya. Di sini bisa dilihat dia bisa memetakan progresi warna dari awal sampai akhir film tuh akan seperti apa. Dan ini nanti akan berguna untuk di produksinya adalah kayak untuk background artis, untuk si animatornya bisa menyelaraskan warna karakternya. Oh, berarti kalau misalnya ada efek api atau efek cahaya-cahaya yang kayak ring light atau gimana, aku harus pakai color palette yang ini gitu. Lalu di sini ada contoh sampel dari production design. Jadi ini diambil dari artbooknya Zootopia, di mana di sini konsep Little Rodensia. Ini kalau teman-teman ingat, kalau nggak salah bagian eh, Judy yang waktu nyelamatin yang tikus kecil itu di kota yang kecil itu,
Jadi di sini kayaknya kalau nggak salah yaitu kota si tikus kecil itu. Nah, ini yang dimaksud kayak detail in uh, the concept. Jadi ada banyak hal yang menjelaskan kayak, oh ini bagian ini tuh apa. Jadi nggak sembarang cuma menggambar dengan indah, tapi di sini juga ada sesuatu yang bisa semacam problem solvingnya lah untuk si filmnya itu gitu. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya di sini bisa lihat ada jembatan yang menghubungi eh, pusat kotanya dengan jalan yang utama. Lalu ada kayak entrance-nya di sebelah mana, ada park benches-nya sebelah mana, ada danaunya bagaimana. Dan kalau bisa lihat di ujung kanan bawah itu tuh ada skema karakter di mana si group of large police animals following Nick. Nah, itu mereka akan mulai dari situ. Jadi biasanya ini akan membantu sekali ketika misalnya layout artis akan mengerjakan persiapan untuk produksi, mereka tahu mereka akan ngambil angle dari mana, pemandangannya harus seperti apa, pakai aset yang mana, kameranya dari mana, nah itu akan membantu sekali. Jadi kalau ibaratnya eh, nggak ada hal seperti ini tuh kadang suka banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di produksi tiba-tiba gitu kayak ini kalau storyboardnya A berarti kita ambilnya dari sebelah mana gitu. eh yang selanjutnya ini adalah detail yang diperoleh dari konsep artis waktu pembuatan film Nemo, Finding Nemo. Jadi ini kayaknya bagian dari research development mereka untuk karakter si Marlin dan si Nemo. Mereka sediain kayak semacam breakdown untuk kayak tekstur, si badannya seperti apa, eh, looknya seperti apa, apakah mungkin kulitnya itu akan memantulkan cahayanya bagaimana, tekstur warnanya akan seperti apa, bagaimana mereka navigasi di air. Nah, ini yang tadi poinnya detail. Ini dari Baymax, Big Hero 6. Ini dari artbooknya aku ambil contoh yang paling, menurutku paling paling menjelaskan lah untuk kayak kita lihat bareng-bareng. Jadi di sini ada konsep di mana Baymax kan akan dibuatkan the new armor suit. Lalu di sini kita nggak cuma bermain dengan visually aesthetic look aja dari depan, tapi bagaimana dalamnya itu juga dijelaskan dari si konsep artisnya. Dalamnya tuh kayak begini. Nah, eh, ini akan ini akan kayak nempelnya ke bagian yang ini. Kalau misalnya ini nempel ke bagian ini, dalamnya tuh akan seperti apa? Part ini berfungsi untuk apa? Part ini berfungsi untuk apa? Karena ini akan membantu sekali sih kalau untuk kayak ke bagian 3D artisnya, ketika mereka modeling, mereka tahu eksterior seperti apa, tapi mereka juga tahu interior seperti apa. Sehingga kalau ada shot-shot di filmnya yang ngasih tunjuk misalnya, oh suit armornya misalnya kayak lepas atau bergelimpangan, let's say kayak Iron Man gitu ya, kayak eh, assembly-nya kan sangat-sangat parts by parts, nggak tiba-tiba kayak muncul jadi satu plok gitu langsung. Nah, itu akan sangat-sangat eh, sangat-sangat meningkatkan elemen believable-nya untuk audiens gitu. Jadi kita kita melihatnya pun bisa merasa ini tuh achievable, ini tuh bisa dibuat oleh orang di dunia nyata, nggak cuma di film. Tuh, ini the purpose of details. Nah, ini untuk bagian karakter. Yang pertama, karakter line up-nya ini turn around. Untuk di animasi ini sangat-sangat krusial karena kita perlu tahu si karakter itu gimana bentukannya dari kiri, dari depan, dari belakang gitu. Eh,
bagaimana kayak mempertahankan on modelnya si karakter sepanjang si film itu atau sepanjang si proyek ini berlangsung. Nah, ini adalah salah satu samples do's and don'ts dari artis di Adventure Time. Jadi si Vin sama Jack ini ada beberapa design notes dari artis-artisnya untuk bantu si animator ataupun kayak feature misalnya storyboard artis bahkan sesama pre-production team untuk kayak stay in karakter itu seperti apa gitu, karena kalau dia terlalu menyimpang jauh dari karakternya dia udah bukan karakter itu lagi. Kayak dari detail bagaimana matanya bergerak, bagaimana mereka berubah ekspresi ketika dia kedip, ketika dia eh, nunduk atau dongak. Lalu selanjutnya ini ada satu sampel dari Art of Encanto yang baru belum lama itu dari Disney. Ini salah satu contoh konsep art tentang Camelo. Camelo itu kalau misalnya ada yang belum tahu atau apa, jadi dia salah satu saudara, salah satu ya salah satu saudara sih. Dia punya kekuatan spesial untuk shape shifting. Kalau itu dalam tulisan ke storyboard mungkin tuh sangat-sangat mudah untuk kayak kita, oke, kalau misalnya dia punya thread shape shifting, kita bikin aja kayak morphing, case close gitu kan. Tapi eh, sebagai konsep artis kan kita harus membuat problem solvingnya dari masalah ini. Kenapa ini disebut masalah? Karena kita tidak bisa juga semudah itu membuat dia, oh yaudah kita langsung morphing aja gitu. Kayak semua karakter juga bisa langsung di morphing. Tapi bagaimana kita bisa membuat Camelo ini shape shifting dengan karakter yang spesial, yang unik, yang mungkin eh, belum pernah dilakukan oleh karakter lain di film lain gitu misalnya. Nah ini si konsep artisnya si Bill Swap ini dia bikin beberapa progression. Kira-kira idenya gimana sih Camelo ini kayak punya baju atau ponco yang lebar, yang besar, drapey seperti itu bisa dipakai buat uh, morphing-nya. Nah ini yang lalu sangat-sangat membantu untuk si produksinya itu, untuk si research development-nya, mereka akan sangat oke, berarti kita kita bisa riset dari konsep artis ini gitu. Ini sampel selanjutnya dari Moana untuk expressionless. eh ini dari artis yang ternama Jin Kim atau Jin Kim, iya Jin Kim, artis Korea, sangat-sangat detail dan style gambarnya ini sangat-sangat kelihatan. Kalau kalian banyak lihat art Disney yang style serupa-serupa kayak gini, ini biasanya dia. Dia biasanya yang di-assign untuk bagian-bagian yang kayak ekspresi, uh, citra banget sih orangnya. Ini berguna untuk kayak ngetes range karakter ini bisa ngapain aja, terutama untuk facial expression. Kalau dalam animasi 3D itu sangat-sangat krusial karena buat mereka nanti akan ngetes puppetnya itu bisa nggak uh, mukanya itu morph sesuai yang diinginkan si sutradaranya. Karena biasanya mereka kayak range ekspresinya sebenarnya basic-basic kayak A I U E O kadang atau senyum, marah, sedih, murung. Lalu yang terakhir ini contohnya dari Brave, artbook Brave Disney Pixar. Ini namanya karakter line up. Fungsinya ketika semua karakter sudah terdesain dengan final, mereka biasanya akan disejajarkan untuk dapat sense of scale-nya. Jadi ketika nanti dalam shot animasi atau dalam produksi, si animatornya tuh bisa tahu, oh ternyata Merida itu tingginya sebahu bapaknya. Oh ternyata Queen Eleanor tuh tingginya
kurang lebih kayak si King-nya. Ternyata adik-adiknya di triplets itu misalnya kayak cuma selututnya Queen. Eh, Ternyata misalnya si beruangnya itu adalah 2 kali tingginya siapa. Gitu. Jadi sense of scale ini juga sangat-sangat krusial ketika uh, we're talking about shot by shot. Biar dari awal sampai akhir tuh si karakternya tetap terjaga lah ah, bukan keutuhannya ya, tapi kayak continuity-nya tuh benar-benar bagus gitu. Jadi nggak ada di awal film dia lebih tinggi daripada ratunya, ujung-ujungnya ternyata dia tiba-tiba jadi kayak lebih pendek ataupun kayak lebih lebar atau gimana. Tuh, um, next kita bicara industrinya. Jangan khawatir, ini cuma this is fine so far. Menggambarkan sekali, Raf. Menggambarkan sekali eh, industri kita saat ini bagaimana. Ekspektasi, semua berekspektasi seperti ini. Kayak, ya begitulah ya. Bekerja di dunia seni, it's not about rainbow and stuff gitu. Dan apa ya, menurutku not being pessimist way, tapi kita sebagai artis juga perlu realistis gitu. Karena yang namanya kerja ya adalah kerja gitu. Yang namanya kerja adalah kerja, pasti di lapangan tidak semuanya itu kadang semenyenangkan saat kita menggambar sendiri gitu. Kadang juga tetap aja namanya kerja pasti ada urusan-urusan seperti yang kita baca biasa di komunitas-komunitas gibah antara pekerja di Twitter. Itu itu pasti akan ada lah di kantor-kantor, mau mau kita sekreatif Disney aja juga ada, mau sedinamis Blizzard aja juga ada, mau se-indie studio-studio kecil juga ada gitu. Jadi kayak realitasnya lebih ke Squidward sih kalau aku lihat ya. eh di luar juga sekarang untuk kayak industri animasi lagi under fire sekali gitu. Eh, Mostly karena mungkin bad upper management ya, kayak banyak merger, banyak keputusan-keputusan si eksekutif atas yang menurutku dia nggak terlalu banyak paham tentang animasi, tapi mereka sentrisnya lebih banyak ke profit, keuntungan gitu. Jadi kayak si artis-artis yang passionate ini ya semuanya jadi kegiles aja gitu. Even kayak Disney ataupun studio-studio lain banyak yang info-infonya mulai melakukan hiring freeze ataupun layoff. Tapi kita di sini ngebahas tentang eh, gimana sih dinamika antar divisi ini berlangsung secara real. Karena sepengalamanku di studio sebelumnya itu adalah kadang kalau kita bekerja bersama tapi kita nggak, ibaratnya kita tidak mengedukasi ya, kita tidak mengedukasi pribadi kita sendiri tentang pekerjaan orang lain itu apa, eh, tendensinya kita gampang kejebak ego kita sendiri gitu, ego ego kreatif kita sendiri. Karena aku paham pasti untuk kayak kita yang pekerja kreatif, kita punya sense of idealisme masing-masing gitu. Uh, which is good in a personal project, tapi kayak untuk big picture atau kayak untuk kayak working with other people, untuk kolaborasi bersama, uh, I think it's very important to remember, buat ingat bahwa pekerjaan kita tuh akan dilanjutkan sama orang lain gitu. Pekerjaan kita akan digunakan oleh orang lain. Itu terutama kayak dari konsep artis itu akan dipakai oleh orang produksi, dari orang produksi akan dipakai oleh orang editing, orang post.
etc., sampai dari hasil kerja keras kita akan ditonton oleh orang-orang. Jadi eh, ya cukup ingat itu aja sih, karena ketika kita punya punya semacam knowledge atau ilmu tentang oke, konsep artis itu ngerjain A B C, jadi kalau gue demand di luar dari itu, ya itu impossible buat mereka deliver. Itu bukan kapasitas kerjanya mereka. Kadang aku banyak mendapati orang-orang yang suka berkeluh kesah tentang divisi lainnya, kayak aduh, divisi konsep itu yang kayak gini kita nggak dikasih, nggak di provide gini, gini. Tapi ya mereka juga kayak tidak mau berkomunikasi gitu loh dengan divisi atasnya, jadi kayak semuanya saling senggol bacok lah ibaratnya. Senggol bacok, sehingga jalannya si project itu juga kayak nggak efektif karena orang-orang cuma gede-gedein ego aja, maunya mereka mereka aja misalnya kayak jadi yang dilayanin sama divisi lain atau gimana, padahal sebaiknya kita tetap eh, bekerja sama, berkomunikasi, karena at the end of the day ini adalah collaborative work, terutama kayak untuk film, untuk animasi, untuk game. This is not a solo man project tuh, jadi kayak banyak orang yang mereka keringat dan air matanya di project ini, jadi kita tetap harus make sure everyone finish on the same line. Hmm, Speaking of that, aku mau coba share teman-teman beberapa video yang kurasa cukup memberikan insight kenapa pentingnya kolaborasi itu tetap dilakukan antar divisi, atau misalnya kayak antar sutradara ke animator, atau sutradara ke konsep, storyboard ke animator. Eh, Banyak kasus itu justru malah kayak meningkatkan skill kita secara kreatif, juga kayak belajar sesuatu yang baru sih gitu. Klip pertama ini dari The Making of Spirited Away. Ini teman-teman bisa lihat di YouTube ada. Aku akan coba share segmen dari klipnya yang ceritanya tuh Miyazaki lagi ngobrol sama tim board artis dan animator terkait storyboard. Lalu dia ngebahas tentang satu sequence, kalau nggak salah itu ketika Haku, benar kayak namanya. Haku itu kalau nggak salah waktu lagi jadi naga dan terluka, Miyazaki itu specifically minta dia seperti ular yang jatuh. Coba kita tonton dulu. 宮崎アニメの命とも言うべきもの。絵コンテという設計図を見ながら監督と作画スタッフの打ち合わせが始まりました。今踊ってるんですけども、観客一緒に流れると一緒に離れるで地面に倒れないで、これ多分竜が天井から落ちるシーン、実在しない竜を監督はヤモリのようにと指示を出しました。床に落ちる瞬間は青大将のように。本当にこのまま落ちるからね。押さえつけられているラと竜、その動きにも具体的な指示が。ずっとね、
内野戦下がるとか見てくると分かる。知ってる？ね、そうだね。何がからだから実際に。無理やりに口をこじ開けられ何かを飲まされるビル。この動きの指示の例えはこうでした。いやいやいや、だって弱いものが増えてくる。違ったので、一人やってますけど、いるんです。ちょっといい声です。もうしない。なんか言うことなんですよ。犬を飼ったことのあるスタッフはたった一人。監督と若いスタッフの間には大きな経験の違いがある。それでも監督は熱っぽく指示を続け、若いスタッフは必死についていこうとしている。Nah itu kayak eh, kurang lebihnya. Jadi kalau aku pribadi, aku biasanya kalau possible di timeline project, ketika ada sesuatu hal yang spesifik itu harus dikerjakan dari sutradaranya. Misalnya contoh kayak tadi Miyazaki minta ketika kamu masukkan obat itu ke mulutnya harus seperti kamu memasukkan obat ke mulut anjing peliharaan kamu atau ke kucing peliharaan kamu. Ketika kita belum pernah experience itu, visual library kita tuh akan terhambat di situ karena kita nggak tahu kayak gimana ya masukinnya tuh, apa kayak mulutnya mereka mangap terus mereka kayak langsung hap gitu kayak lumba-lumba atau kayak gimana. Tapi ternyata kan ada beberapa kayak teknik yang spesifik yang itu tuh bisa bisa kita pelajari gitu. That's why it's very important buat kayak konsep artis ataupun animator ataupun ya artis in general untuk uh, memperluas memperluas pengalaman kita di luar menggambar tuh experience the real world, kalau kata orang Twitter touch some grass. Touch some grass, jadi kayak ya kadang hanya dari itu tuh kita bisa benar-benar memahami eh, apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus kita gambar supaya itu benar-benar believable itu. Kayak aku baru bisa paham tentang walk cycle yang oke itu setelah melihat bagaimana orang asli berjalan, orang asli jogging, daripada aku melihat dari kayak anime atau dari ibaratnya seni yang sudah merupakan harapan, karena itu interpretasi dari artis-artis lain melihat sesuatu yang aslinya gitu. Jadi kayak experience itu tuh sangat penting untuk kita bisa bikin sesuatu yang lebih baik. Next, Raf, sebelum kita lanjut, mungkin ini ya, ada pertanyaan. oh boleh boleh. Ini cukup menarik sih dan mungkin agak susah buat dijawab. Dari es goreng, gak tahu melenceng apa enggak, tapi mau tanya sense of scale di film Transformer itu gimana ya? Kok aku lihat perubahan dari misal mobil ke robot itu pas jadi robot gede banget kayaknya, padahal mobilnya kecil. Tapi pas transform kelihatannya nyambung-nyambung aja. Menurut lu gimana, Raf? Okay, thank you Es Goreng for the question. Jadi sense of scale ini lebih ke apa ya? Lebih ke acuan ketika karakter itu ada dalam scene yang sama. Kalau misalnya topik yang tadi kamu bilang tentang Transformer ini, I think ini bukan sense of scale, tapi lebih ke apa ya? Dalam movie making itu kan ibaratnya ada namanya movie magic ya. Kayak sesuatu yang nggak mungkin deh gitu, kayak it's impossible. It's impossible di dunia nyata, tapi berbekal movie magic dan imajinasi semua hal jadi mungkin gitu. That's why kenapa aku pribadi kayak suka banget di industri animasi atau di industri film, karena kita bisa
bikin magic itu jadi nyata. Mhm. In your case, kalau Transformer itu dia kan dari kayak mobil aslinya kayak gimana tiba-tiba jadi berubah ke robot yang gigantik. Itu movie magic aja dan itu tidak kalau dalam kayak tadi Kel Kel Guide kayak gitu tuh mungkin yang akan di-provide tuh kayak kalau misalnya dia jadi robot yang terakhir sama jadi mobil skalanya kayak gimana aja gitu. Jadi itu lebih ke acuan aja kalau misalnya ada dalam satu scene, let's say Optimus Prime sudah jadi robot eh, perubahan terakhir, terus ada Bumblebee yang masih jadi mobilnya. Nah, scalingnya tuh kayak gimana? Karena nggak mungkin si mobil yang Bumblebee ini kayak tingginya bisa kayak 3 atau 4 kaki. Sedangkan dia kan mobil yang dipakai oleh si karakternya gitu kan. Jadi itu bisa ngebantu ketika kayak editing atau ketika kayak lagi produksi. Oke, karena dia belum belum mencapai transformasi akhirnya, scale-nya harus misalnya disandingkan dengan human actor atau si aktor yang orangnya ini daripada ke Optimus Prime-nya. Tapi ketika dalam satu scene ini si Bumblebee sama Optimus Prime sedang ngobrol bersama, nah itu baru ada sense of scale yang baru. Ada kayak si guide yang barunya, ternyata si Bumblebee itu misalnya tingginya 3/4-nya dari si Optimus. Kayak gitu sih kalau yang aku tangkap. Kira-kira menjawab tidak? Hmm. Ya, mungkin gue bisa lanjut juga sih. Soalnya kebetulan yang bikin Transformer tuh salah satu guru gue dulu di konsep art. Terus dia pas bilang, pas ditanya, itu Transformer gimana sih gitu, si logiknya. Terus dia jawabnya, itu gak masuk akal sebenarnya. Tapi dia buat gimana caranya si perubahan itu uh, believable buat kita, biar kita bisa percaya gitu itu tuh berubahnya kayak gitu gitu. Nah, lanjut ke uh, siapa itu Pecel Kuah, pernah lihat figur Transformer. Nah itu tuh sebenarnya di si mainan-mainan figurnya itu di apa ya, di figurnya tuh terakhir gitu setelah si filmnya udah beres gitu, yang si nggak make sense nya itu disimplify banget dari yang intricate gitu, terus jadi disimplify sama mereka biar gimana caranya si mainan ini bisa dijual gitu. Itu si tujuan si siapa yang bikin Universal ya, ya kalau nggak salah ya, Iya. tujuannya itu gitu, disimplify dari yang movie yang doesn't make any sense, disimplify biar jadi mainan gitu. Tapi ya itu biar gimana caranya mereka berubah itu, nah itu kerjaan kita gitu sebagai konsep artis. Uh, Iya. Kayak gitu biar nanti si 3D artisnya, animatornya uh, biar ngerti gitu arahannya harus dikemanain sih gitu. Gitu sih. Yep, Apa yep, sih bener. everything can happen in movie. Uh, Itulah sih kayak pentingnya pentingnya poin believability dalam kayak kita mengkonsep ataupun menganimasikan sesuatu adalah gimana caranya orang-orang bisa percaya ini tuh nggak apa sih kayak hah aneh gitu loh, tapi ih keren banget bisa kayak gitu gitu. Kayak kita ngelihat eh, contoh lah ya, misalnya kayak Star Wars dari device-device-nya, lightsaber, itu kan sesuatu yang sebenarnya sebelum orang-orang banyak ibaratnya kayak go all in untuk kayak mereka kayak di YouTube kan banyak kayak gitu kayak homemade lightsaber atau gimana. Tapi sebelumnya kan kita kayak ngeliat itu sebagai sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang kayak ah nggak mungkin, impossible banget itu apaan sih kayak gitu-gitu. Tapi kita bisa percaya kalau itu adalah sesuatu yang ada gitu, kayak sesuatu yang possible ada. Itu the power of believability dari si konsep-konsep itu. Makanya kayak kalau kita bisa melihat Harry Potter dan dunianya nampak begitu real sampai banyak orang yang bermimpi-mimpi untuk bisa goes to Hogwarts, I think itu konsep artisnya juga sudah berhasil gitu. iya, iya, iya.
Oke. Mungkin kita lanjut mungkin ya. Sorry. Bentar. Transformer nggak pernah nunjukin seal yang full ada kok. Justru pas ngekonsep guru gue bilang dia harus bisa ngekonsep si transformernya tuh berubah full badan, nggak cuman kayak satu bagian aja gitu. Oke Raf, lanjut silahkan. Oke, klip kedua terkait kolaborasi. Salah satu bentuk yang paling aku suka dari kolaborasi pre-prod sama produksi itu dalam industri stop motion. Karena ini kayak benar-benar erat sekali untuk mereka kolaboratnya. Di sini ada iklan dari BBC. Jadi BBC itu kayaknya tiap tahun, tiap Christmas mereka bikin satu proyek. Dan ini mereka bikin stop motion digabung dengan CGI. Yang akan aku play. Dengan desain karakter. Ini puppet makernya. Mereka akan bikin sedetail yang sudah dikonsepkan. Itu salah satu contoh eh, kolaborasi stop motion dengan CG. Eh, Kalau tadi lihat kayak kenapa ya itu kok puppetnya matanya mati? Itu sepertinya biasanya buat kayak semacam cut cost produksi karena ini adalah produksi untuk si iklan. Pasti budgetnya tidak sebesar untuk kayak produksi film seperti Laika pada umumnya. Kalau Laika tuh biasanya mereka akan workflow-nya kayak nganimate mukanya di komputer, lalu mukanya itu akan dicetak frame by frame sampai berlaci-laci dan akan dipasangin copot pasang copot. Biasanya ada magnetnya gitu. Mereka akan pasang copot setiap frame sehingga mukanya akan bergerak. Tapi karena budgetnya tidak sebesar itu, biasanya mereka akan bikin muka yang statik, lalu dikasih kayak track matte untuk nanti editornya kayak oplas muka matinya dengan muka 3D. Jadi kayak kamu bakal dapat best of both worlds. Kamu dapat elemen stop mo-nya, tapi kamu juga bisa nge-animate di 3D-nya gitu. Betul, kerja bagian motion capture. Kayaknya banyak kan kram ya sih. Oke, next clip. Ini ada segmen yang unik. Jadi ini ada di YouTube juga, bisa teman-teman senggang. Aku soalnya suka nonton behind the scene karena itu kayak melihat movie magic di balik layar tuh orang-orang
gimana bisa merealisasikan. Ini salah satu film yang paling memorable lah waktu kecil, dan di sini mereka kan sedikit membahas gimana sih mereka mewujudkan si karpet ajaib ini. The element of the magic carpet was conceived to be a computer-generated character. Would have been one of the first all computer characters in feature film. In the past films, such as Little Mermaid, they use computer animation to do films such as the ships, carriages, flights of stairs for backgrounds. Also, Beauty and the Beast, there were some dancing forks on top of a chandelier in the RES sequence. And they wanted to go ahead and start applying that technology to characters. But when they tried to do the tests, it always looked computerish. So what we did was we would actually draw the character itself on paper. The carpet doesn't really show anything. All it is the way he moves. So naturally, I had him move the way I would move. This is a scene where he feels very sad and dejected. Aladdin invites him along. He looks and does me, then gets very excited, jumps up in the air, hooray, and flies off to join Aladdin. Was a much more elaborate pattern on the carpet. One of the original ideas was to have a Persian carpet design on, and then the production designer at a certain point in the film thought it might be interesting to have the texture on the carpet storyline from Aladdin. So this is the final design of the carpet, which has the magic lamps in the center and the tiger's head in the corners, with some flames that represent a certain portion of the film as well. Nah, ini kayak mereka bolak-balik dari tes dari animator, brainstorming gimana caranya bisa provide pattern untuk animasi di karpetnya. Akhirnya mereka bikin pattern yang gimana kalau patternnya kita simbolikkan dengan storyline-nya. Keep it looking good. So we came up with the hybrid system of actually drawing the character on paper and then layering the computer pattern up of it. We were able to use texture mapping, which is the notion of applying a painting to the surface of a computer-generated object. And as that object animates, you see the texture move with the object. This is a tremendous difference. The tassels themselves, and feet, were drawn all the way through, and it would be layered over the computer pattern. Yo, Rodman, haven't seen you in a few millennia. Give me some pastel. Yo. That's Menarik ya, jadi kayak banyak yang bisa ketika kita collaborate bisa back and forth, ternyata hasilnya jadi akan lebih baik dan lebih efisien. Ini yang terakhir, actually ini videonya masih lumayan baru. Kalau ada yang main Genshin Impact, mereka belakangan ada ngepost tentang dokumenter mereka bikin bagian Chasm deh. Jadi ada monster Prince Sarpan ini yang mereka desain, tapi ternyata kayaknya secara atau gimana bakal agak kesulitan, jadi mereka coba tweak beberapa elemen dari desain itu sehingga jadi desain finalnya. Let's take a peek.主义这一点呢，在《一骑巨蛇》的创作中有其中的体现。根据 IP 设定，寄巨蛇是卡瑞亚作为地下的王者，为了土建开拓隧道而设计出来的工程机械。从挖矿这一功能出发，
我们首先想到的就是各种挖掘机和钻地机。在参考了大量的资料后，最终我们把方向确定在了游戏挖掘机、钻头与地这几个关键的元素上，并且绘制出了第一版本的构草图。还有3D 挖掘的一个制作上会有一些什么问题？会在动画上，比如说做一些区别之类的。在和动画绑定同学的对接过程中，大家预判到这种坚硬材质的大型怪在运动的时候，可能会出现比较明显的模型变形和拉伸的情况，这是我们不希望玩家看到的。因此，我们又讨论出了第二版切分开身体部件的方案，在拟态上也更加接近丘女这种会钻地的生物。在此基础上，我们从实际的功能角度又丰富了很多的细节，比如巨蛇胸腔部位镂空处透露出来的巨大齿轮，其实是它的能量来源。背上坚硬的背鳍，既可以方便巨蛇在地表游动时离开坚硬的地面，也可以让它在地上钻地时通过左右转动来控制前进的场景。它尾部的巨大钻头，更可用于钻洞挖掘，尽可设计为攻击手段。同样的，尼基龙兽作为一 G 系列的怪物之一，它的身体也一并继承了由零件拼装而成的身形。Itu jadi kayak functional over aesthetic only, terutama kayak untuk produksi skala game seperti itu kan kayak daripada player melihat modelnya glitchy, lebih baik modelnya yang lebih functional secara logikanya bisa bergerak dengan indah, secara desain modelnya juga akan lebih rapi. Gitu so far untuk beberapa inspirasi lah untuk kayak kolaborasi di dunia nyata, di dunia industrinya, dari berbagai genre industri, dari game, movie, series, iklan, bahkan aja. Mungkin sebelum ke final notes, kira-kira teman-teman ada yang let's see. Itu ada beberapa pertanyaan Raf dari Scramble Legs sama Alex. Mau gua bacakan? Boleh. Dari Scramble Eggs, kalau karakter design di industri itu apakah ada tools atau software lain yang dipakai selain Photoshop atau sejenisnya? Oke. Thank you, Scramblex. Jadi kayaknya kalau untuk software, untuk karakter desain ataupun konsep, even animator ya, kayaknya itu tergantung dari workflow di kantornya seperti apa. Contoh, kalau kantor kamu workflow-nya adalah Adobe System, biasanya mereka akan prefer untuk kita gambar itu pasti pakai software Adobe. Itu kayak Illustrator, Photoshop. Itu kan kayak streamline banget untuk kayak bisa nanti ke editing, After Effects, Premiere. Tapi aku juga banyak dapetin beberapa kasus, contoh misalnya kayak tadi Genshin itu seringkali beberapa artisnya ada yang pakai Photoshop, ada juga yang pernah di footage-nya tuh mereka pakai Pen Tool gitu. Jadi kayak kalau menurutku pribadi di luar dari kantor, kamu pakai software lain pun selevel Paint juga sebenarnya masih bisa-bisa aja. Kayak benar-benar si artisnya aja gitu yang kalau kamu bisa capable, kamu software apapun juga bisa gitu. Krita, Medibank. Jadi kayak software-nya tidak limited, tapi biasanya kalau untuk kayak di kantor atau studio itu biasanya akan lihat dulu dari si workflow-nya seperti apa. Kalau banyak pengguna Adobe, biasanya banyak kantor yang
nyaranin yaudah kita pakai Adobe aja, atau kalau yang lebih fleksibel pakai apapun yang penting outputnya misalnya dalam PNG atau dalam apa. Jadi kayaknya tentatif sesuai keadaan. Kira-kira menjawab tidak Scramble X? Sama ini kali ya, kalau 3D itu biasa pakai ZBrush atau Blender. Tapi balik lagi sih tergantung studionya, workflow-nya kayak gimana. Kadang biasanya mereka ngejabarin di apa tuh, kayak pas mereka open work gitu, di listnya ada harus bisa Photoshop, harus bisa ZBrush gitu. Kadang studio ada yang minta kayak gitu, atau kadang ada yang opsional. Kalau misalnya bisa software lain itu ada plus-plusnya gitu sih. Kalau Alex Daniel, pertanyaan ini sebenarnya kalau kita compare AAA games sama game gacha kayak Genshin, itu prosesnya sama nggak sih? Aku bicara soal silhouette, logic, reference, yang kayak gitu-gitu. Oke, thanks Alex. Aku coba jawab yang aku paham aja ya. Kalau misalnya menurutku tiap studio pasti ada specific workflow yang beda gitu. Pipeline-nya pasti ada yang kayak nggak benar-benar kayak cookie cutter lah istilahnya, nggak benar-benar kayak satu metode bisa diaplikasikan untuk beragam studio. Mungkin nanti Yuri juga bisa share dari kalau kayak di sekarang kantornya kayak gimana sistemnya. Kalau aku pribadi sih rasa tidak akan sama, tapi untuk kayak main core-nya dalam mereka mendesain, main core misalnya dalam kayak menentukan siluet, ini aku nggak tahu ya. Mungkin kalau ini siluet atau kayak siluet karakter, biasanya mereka udah adalah ini acuan-acuan yang sudah universal tentang siluet karakter, siluet dalam kayak motion design seperti apanya, atau mungkin kan shapes gitu. Itu kayaknya udah ada kayak basic understanding yang sudah disepakati bersama jadi acuan umum. Baru setelah itu kayak mereka kasih extra step, kasih kayak sedikit elemen of apa sih, specialty lah gitu, kayak dari misalnya dari studio A ini biasanya desain karakternya cenderung seperti apa gitu. Jadi kayak prosesnya pasti agak beda-beda, tapi kayaknya nggak terlalu signifikan berbeda jauh. Mungkin kalau di game atau studio-studio gitu biasanya ada yang namanya SOP, Standard Operational Procedure, ya enggak sih? Ya kan? Ya itu. Standard Operational Procedure itu biasanya masing-masing kantor tuh udah punya ramuannya sendiri gitu, biar gimana sih cara ngedesain di kita tuh kayak gimana gitu. Bahkan sampai yang kayak Genshin Impact pun tuh mereka sebenarnya punya SOP-nya tersendiri gitu. Ini agak kompleks mungkin si pertanyaan, soalnya masih agak luas. Jadi kayak ini bisa mungkin nanti akan ada sesi lainnya kita ngebahas yang kayak gini mungkin. Tapi untuk sekarang in general kita ada SOP-nya sendiri gitu. Tiap studio masing-masing berbeda gitu sih. True. Oke. Sambil nunggu pertanyaan, mungkin ada lanjut nggak, Raf? Final note? Ada. Ada. Ini benar final note sih. Jadi kayak silakan setelah ini kayak teman-teman bisa drop the bomb. Ya serbu aja guys. Jadi ini sih maksudnya ini kayak lebih final tips untuk baik teman-teman yang sekarang sedang ada di industri
ataupun tertarik masuk ke industri, ada plan, jangan berkecil hati karena yang namanya kerja masih tetap bisa fun asal kita tahu cara manage-nya dengan bijak lah ibaratnya. Kalau aku biasanya berpegang pada beberapa poin ini sih untuk bisa kolaborasi dengan baik ke tim. Yang pertama komunikasi. Kalian di divisi apapun itu, ketika kalian ada kebutuhan, komunikasikan dengan baik. Nggak usah mencak-mencak, karena semua orang pasti ada timeline masing-masing, ada deadline masing-masing. Komunikasikan dengan baik, make a request gitu, misalnya kayak ini aku harus mendesain ini tapi belum provide material seperti apa, tolong bisa nggak di-provide as soon as possible, atau mungkin kayak dari animator kadang kayak aku butuh Yur, misalnya aku lagi ngerjain karakter ini, bisa nggak untuk tim karakter design provide list of ekspresi, karena kebetulan misalnya episode ini banyak banget dinamika ekspresi yang akan keluar dari karakter dan we have no idea karakternya harus berekspresinya kayak gimana supaya in karakter gitu. Jadi itu sih komunikasi, karena kita mungkin bisa membuat movie magic tapi kita bukan mind reader. Jadi jangan berasumsi semua orang akan tahu kebutuhan kalian kayak gimana-gimana. Terus yang kedua, strive to learn, terus mau belajar. Posisikan kita selalu kayak jadi gelas yang setengah penuh, karena di saat kamu mau belajar tentang orang lain, mau belajar tentang divisi lain, kamu akan dapat kayak ilmu-ilmu yang kamu nggak bisa dapat di jalur kamu itu sendiri gitu. Kayak aku banyak dapat ilmu tentang konsep ketika aku banyak berkolaborasi sama Yuri and his team, yang itu mungkin aku nggak bisa dapat kalau aku cuma berkubang dalam dunia animator dan animator doang gitu. Sama halnya kayak kalau misalnya aku kolaborasi sama orang post produksi, aku banyak dapat insight-insight tentang gimana sih pipeline untuk editing, gimana sih pipeline untuk kayak streamline footage biar dia bisa langsung efektif masuk ke dalam software editing itu. Jadi itu juga semacam menambah ilmu, just in case kita nggak selalu ada di jalur karir yang sama, kamu udah punya ekstra ilmu lah untuk kayak oke, aku pernah belajar dikit-dikit tentang konsep art, kayaknya bisa aku coba selami, aku bisa belajar dengan dikit-dikit kayak gini desain karakter, rasanya bisa aku coba selami gitu. Jadi kita tidak terkekang dalam satu label lah ibaratnya. Nah yang ketiga adalah yang paling penting, do the best for others, not for yourself, untuk dalam proses kolaborasi, karena ketika kamu ingin memberikan yang terbaik untuk orang lain, kamu udah akan otomatis memberikan yang terbaik juga buat kamu gitu. Ketika kamu udah go all your way buat bikin ini, gue akan provide sedetail mungkin script agar storyboard artis tuh tahu visi sutradara seperti apa. Habis itu langsung dilanjut dari orang, gue akan membuat storyboard yang so much information, semua akan detail sehingga orang konsep tuh nggak akan bertanya-tanya ini di mana, ini siapa, ini mengapa gitu. 5W1H. Jadi itu akan terus continue forward sehingga hasil akhirnya pasti selalu akan excel dan jauh di atas ekspektasi kita gitu. Jadi paling penting adalah do the best for others, karena proses kolaborasi yang baik selalu menghasilkan karya yang lebih baik daripada karya sendiri. Begitu sharing yang bisa aku share, sharingnya bisa aku share ke teman-teman. Semoga ada insight-insight yang mungkin membantu. Aku harap ya dengan kondisi industri kita seperti ini, don't be pessimistic, selalu ada orang-orang amazing, ada tim-tim yang pasti selalu bakal support kita throughout the way. Kita sebagai artis pasti akan selalu bisa survive.
dan membuat karya yang baik lah. Jadi jangan berkecil hati, ini cuma buat tamparan realita aja biar kita bisa lebih tahu step selanjutnya kayak gimana. Gitu. Thank Mantap. you. Thank you banget, Raf. Wah, itu tadi kita udah dengar banyak banget tentang industrinya ya, guys. Mungkin a little bit too much. All too well. Iya, mungkin ada yang mau bertanya tentang entah tentang industri atau tentang konsepnya sendiri. Ada yang tertarik jadi karakter artis. Ya, silahkan guys ditanya-tanya. Mungkin sambil nunggu, tadi gue lihat ada yang menarik di video lu, Raf, yang MiHoYo kok nggak salah, itu yang Oh apa iya. sih, Genshin ya, dia tuh sampai sampai si konsep artnya tuh presentasiin ke depan timnya gitu. Terus mungkin itu tadi ada animatornya, ada produsernya yang duduk di situ, ada siapa, rig artist, ada 3D artist itu. Menurut lu seberapa penting sih presentasi kita tuh sebagai konsep art ke tim gitu? I think dalam hal presentasi itu penting ya. Maksudnya tidak semua desain harus benar-benar dipresentasikan. Tapi in a way dengan kita present itu kan kayak kita lagi kayak pitching gitu ya ke tim. Itu juga kayak kita melatih diri untuk bisa lebih percaya diri dengan apa yang kita buat, apa imajinasi yang kita sudah pakai, output yang sudah kita buat itu tuh ini loh, membuktikan loh kayak desain gue ini kayaknya sesuai dengan gambaran si misalnya either itu si sutradara atau si art director. Nah, tujuannya untuk kayak present ke tim lain adalah bertukar pikiran as a profesional aja. Jadi kayak kadang kan yang bikin kurang baik dalam proses kerja itu yang satu merasa desainnya sudah oke sekali, tapi menurut orang yang profesional di bidang lainnya, contohnya kayak tadi dari modeler artisnya, dari animatornya, mereka merasa it's a very good design, tapi untuk dalam penerapannya tuh bakal susah gitu, kayak bakal struggling, kayak bisa nggak dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya enggak, ujung-ujungnya jelek kan, ya nggak ada yang mau juga ujung-ujungnya jelek. Karena kayak biasanya penting untuk ada sesi bertukar pikiran in a way yang si insight juga ke si yang mempresentasikan. Oh, oke, ada perspektif baru yang mungkin gue nggak aware pas gue bikin ini. Kayak contoh aja misalnya kayak tadi, dia awal-awalnya mikir, oh karena ini ekskavator, jadi mungkin perkakas-perkakas mining yang paling utama. Tapi setelah kayak didiskusikan kembali, oke, ternyata kita bisa pakai referensi lain kayak cacing tanah itu kan juga salah satu bentuk yang bisa menggali-menggali tanah ya tanpa heavy machinery. Itu juga bisa jadi inspirasi. Misalnya kayak bentukan overall si mesin seperti apa, bagaimana dia kayak meliuk segmennya seperti ular atau kayak gimana gitu. Jadi kayaknya menurutku it's a good thing sih untuk kayak present ke tim. Nice. Oke, mungkin dari yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin presentasi Rafa saking jelasnya sampai kalian semua ngerti. Wah, Semoga ya. Ini slide-nya yang paling niat ya dibanding tamu-tamu sebelumnya. Thank you, Raf. Yes, semoga bisa ini lah. Kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya, open lah.
Mungkin kalaupun ada yang malu-malu di sini bisa langsung uh, DM Discordnya Rafa mungkin ya. Nanti mungkin kalau Rafa ada waktu bisa dijawab juga gitu. Mungkin kalau misalnya di sini terlalu malu mungkin atau apa mau bertanya-tanya lagi tentang industri atau malah DM ada lowongan kerja. Bantuin aku main Genshin. Iya, ada yang mau nge-DM mau bantu Genshin dong. Bila. Ada pertanyaan ini. Oh, dari 205 Tupai. Oh, Tupai. Oke. Apakah untuk menjadi konsep artis harus memiliki style full painting? Menarik. Menurut lu gimana, Raf? Oke, thank you to Five pertanyaannya. Ini akan aku jawab sesuai pemahaman aku aja pribadi. Kalau untuk konsep artis tuh biasanya kan berhubungan dengan problem solving design ya. Kalau aku lihat tuh kadang kita nggak harus perlu full semuanya di painting. Karena aku banyak lihat konsep-konsep artis di art session gitu juga, mereka ada yang heavily rely on photo base gitu loh. Kayak mungkin dia nggak terlalu nyaman untuk kayak mulai dari nol, dari grayscale atau misalnya dari kayak sketch. Ada juga yang biasanya mulai dari kayak photo base gitu. Kayak mereka punya image di kepala mereka tapi mereka nggak mau mulai dari sketsa, tapi dari kayak kumpulan foto yang ditweak, lalu habis itu diedit, diganti warna, ditimpa lagi dengan foto. Kan ujung-ujungnya tetap it's very good gitu. Kalau menurutku ya, menurut pandangan seorang yang melihat konsep artis hanya sebagai hobi, karena aku bukan profesional konsep artis, aku ngeliatnya kayak wah keren banget gitu. Dari foto-foto Nicholas aja dia bisa menghasilkan yang hyper realistic art gitu. Ada juga konsep artis yang aku lihat yang emang dia nyamannya mulai dari nol gitu, mulai dari blank canvas benar-benar, terus tuh kayak working on it jadi suatu karya yang full. Jadi in a way kayaknya yang akan menjadi titik karya kamu berhasil atau enggak tetap adalah outputnya sih, not the way you kayak apakah harus stylenya full painting, full render, hyperrealist render gitu. Karena pastinya konsep art kan ada beberapa segmentasinya. Ada yang kayak butuh konsep artnya yang hyperrealist, ada juga yang kartun, ada juga yang surreal atau gimana gitu. Kayaknya it depends. Ya setuju sih. Apapun style kalian yang dilihat sama studio, bahkan dari produksi pun kayak Rafa animator, yang dilihat tuh problem solvingnya, bukan style tuh kayak yang keberapa gitu. Mungkin malah style udah ditentuin sendiri dari studionya gitu. Entah dia full line art, entah dia painting, photo bash gitu. Tapi ya yang nomor satu yang dilihat sama produksi, sama dilihat sama studio, itu biasanya problem solving skill kita. Itu sih, gimana cara kita berpikir. Itu yang kenapa kita di hire tuh ya karena itu gitu, problem solvingnya. Betul. Mantap. Ini good question. Nice. Nice, thank you Tufai. Mantap. Apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Mungkin satu pertanyaan lagi ya kalau ada. Sudah. Sebelum token listriknya mati. ada deadline gitu. Ada. Iya.
Waduh, nanti tiba-tiba suaranya si Rafa keputus guys kalau pas lagi ngomong itu. Token Rafanya udah habis guys. Gak bisa, gak bisa Oh, gue nggak nanya. perpanjang. Oh ini ada nih. Haika boleh tanya, aku ingin tahu langkah apa yang harus diambil oleh pelajar yang mau ngejar profesi jadi visual developer artist. Bagaimana cara bangun portfolio yang kuat biar supaya bisa dilirik sama perusahaan atau studio, dan apa value yang industri cari dari calon tenaga kerja yang masih belajar di bangku kuliah atau sekolah. Nice. Heavy Makasih. question. Ini semua kayaknya udah kita lewati ya Raf, entah. Yeah. Ini Good question. ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Gimana Raf kalau dari pengalaman lu mungkin? Oke, kita coba. Ini kayak soalnya ada beberapa pertanyaan berarti ya. Ini belajar cara portfolio yang harus dicari dari calon tenaga. Oke, mungkin aku mau coba jawab yang pertama dulu ya. Yang apa yang harus diambil oleh pelajar yang mau ngejar profesi jadi visual artist? In my opinion, kalau kamu mau jadi visual artist atau konsep artis, yang pertama kamu harus mengedukasi dulu pekerjaan itu outputnya kayak gimana aja. Jadi kayak kalau di internet tuh kan sekarang banyak banget, kayak di Twitter, di Pinterest, kamu bisa dapat kayak, mungkin kalau kamu punya budget, I'd very recommend untuk kamu selotin budget untuk beli satu aja artbook dari film yang kamu suka. Itu kalau aku pribadi bilang artbook itu benar-benar membuka pintu gerbang pikiran kita untuk kayak industri ini, karena banyak hal yang kita lihat bagaimana si artis itu solving design, gambar, trial errornya seperti apa. Karena kalau kita biasanya kayak cuma mengonsumsi hasil outputnya aja, let's say kayak kita cuma suka animasi, cuma suka filmnya aja gitu, tapi kita nggak tertarik ngulik gimana sih mereka bisa bikin film yang spektakuler kayak gini. Kita susah berkembang sebagai artisnya gitu, karena nggak ada rasa ingin tahu untuk belajar gimana sih cara membuat hal serupa gitu. Nah itu salah satunya kamu mengedukasi visual artis itu seperti apa. Di Twitter banyak banget untuk kayak kamu bisa follow beragam dari Amerika, Asia, banyak visual artis. Kalau kamu suka ikut tagar Portfolio Day, it's a very good step buat kamu lihat berbagai range portofolio mereka. Lalu perkaya juga visual library kamu dengan banyak baca, dengan banyak nonton film, nggak harus animasi, film apapun itu bisa. Perkaya pikiran kamu dengan banyak media lah ibaratnya. Jadi kamu banyak dapat energi untuk bisa berimajinasi. Tuh. Kalau kamu punya budget traveling, sharing stories with new people, itu bakal impactful banget untuk kamu kayak bikin kreasi-kreasi lah ibaratnya. Jadi kayak kalau ibaratnya kamu mau bikin tentang konsep artis tentang hutan, tapi kamu sendiri dari kecil belum pernah tuh main ke hutan gimana rasanya gitu. Atau kayak kamu belum pernah camping di dalam hutan seperti apa. Jadi kayak sekedar kamu mengunjungi satu hutan kota atau kamu mengunjungi, misal kamu lagi trekking lewat hutan, itu tuh udah salah satu bentuk memperkaya visual library. Jadi kayak visual development berarti kamu harus memperkaya visual library-nya. Karena dengan banyak visual library, kamu jadi banyak energi untuk kayak bisa bikin output yang kreatif. Itu sih kalau ini ya, profesi visdev. Terus juga mungkin kalau di YouTube aku bisa kasih tipsnya, biasanya banyak student yang share portofolio mereka yang diterima atau ditolak dari universitas tertentu.
Kalau aku dulu sering nontonnya itu playlist yang kayak eh, Universitas California Arts itu, mereka biasanya akan share portofolio mahasiswa atau mahasiswi yang diterima tuh kayak gimana, yang ditolak kayak gimana. Jadi kamu bisa dapat sedikit gambaran kayak, oh, oke, misalnya kalau aku mau memulai latihan gambar atau memulai sketchbook, kira-kira kayak gimana sih nge-sketchbook itu gitu loh. Jadi ada banyak banyak ininya lah, perspektifnya. Terus cara bangun portfolio yang kuat biar supaya bisa dilirik sama perusahaan atau studio. Portofolio yang kuat biasanya dari karya yang matang. Karya yang matang ini maksudku karya yang benar-benar kamu apa ya, put 100% effort, put 100% research into it gitu. Bukan karya yang I don't know, mungkin kayak kamu bikin terus ya seadanya aja lah gitu, seadanya aja lah. Masuk portofolio ya udahlah seadanya aja pakai yang ini gitu. Tapi ini benar-benar karya yang kamu bikinnya lama, mungkin ada sedikit trial dan error, ada proses brainstormingnya, ada proses researchnya, ada outputnya seperti apa, mungkin ada beberapa alternatifnya. Itu biasanya tuh kayak salah satu indikator karya-karya yang matang ya kayak gitu biasanya. Jadi kayak ya mungkin banyak banyak bikin karya yang kamu sangat passionate, itu bisa jadi salah satu yang ngebantu. Kalau untuk dilirik sama perusahaan, I think it depends on the perusahaan ya. Kalau kamu banyak portofolio tentang desain-desain karakter, yang misalnya kayak untuk game, kayaknya untuk kayak masuk ke perusahaan kayak trading card ya mungkin masih bisa masuk. Untuk perusahaan yang tadi kayak game developer masih bisa masuk. Tapi untuk kayak ke misalnya studio yang nyari animasi tentang anak-anak kayak melon gitu kayak not my cup of tea gitu loh. Jadi kayak sesuaikan dengan target studio kamu tuh apa. Jadi jangan terlalu broad sekali art style-nya. Kalau emang kamu nyasar misalnya, kalau aku pribadi kayak pengennya dilirik sama studio-studio yang bergerak di bidang animasi, terutama yang kayak DreamWorks atau Pixar atau Disney. Berarti segala art yang aku bikin tuh harus inline dengan apa yang mereka buat juga, sehingga ketika mereka ngelirik tuh kayak oh ini kayaknya bisa jadi aset tambahan kita karena mereka udah satu visual lah sama kita tuh. Kalau yang terakhir, apa value yang industri cari dari calon tenaga kerja yang masih bekerja di bangku kuliah? Value yang dicari apa ya? Kalau dari aku pribadi secara animasi, mungkin aku cuma bisa bahasnya itu. Kalau mungkin nanti Yuri bisa tambahin ya dari segi konsep itu. Kalau animasi biasanya mereka akan cari yang pasti yang pertama kapabilitas kamu dalam membuat animasi atau penguasaan software. Karena jujurly di Bandung itu, di tim animatorku itu bahkan ada yang lulusan bukan dari desain, itu mereka bisa bikin animasi yang bagus gitu. Ada yang lulusan bioteknologi, ada yang lulusan akunting, ada yang kayak pokoknya bukan dari sesuatu yang kamu expect aja pas ngelamar. But mereka bisa mengerjakan tes itu dengan baik, delivernya bahkan lebih baik daripada yang notabene lulusan animasi dan desain. Jadi kayak biasanya sih yang kalau untuk animator, industri bakal cari portofolionya yang capable. Kalau penguasaan software, terutama yang banyak dipakai di industri, itu sesuatu yang nilai plus sekali. Karena kalau software sebenarnya ya
trial diajarin 2 minggu harusnya udah bisa gitu sih kalau menurutku. Kalau Yuri mungkin dari konsep gimana Yuri? Hmm, hampir sama sih. Eh, Mungkin kalau bisa dianalogiin kayak eh gimana ya? Kayak gimana ceritanya si studio tuh yakin si proyek mereka ini atau uang mereka ini dipakai dengan baik gitu. Misalnya contoh kalian kan kalau misalnya komputer rusak terus ke tukang komputer gitu terus kan ya nggak mungkin kan kalian ke tempat yang kayak ini itu kayaknya sih gitu, tapi kalian kan mau yang ini tuh harus diginiin gitu, ini tuh rusak karena ini gitu. Nah itu yang bikin kita yakin gitu kan, oh ini orang kayaknya bisa nih kita percayakan gitu. Mungkin di White Press ini nanti kita bakal ajarin semua itu sih. Uh, kita bakal bangun portfolio yang nanti kemungkinan kemungkinan chance kalian masuk tuh akan bertambah gitu, dan dilirik sama studio tuh akan bertambah gitu. Trik-triknya mungkin udah di di share sebelumnya kalau nggak salah di expert sharing pertama sama Damas sama Galan juga itu. Nanti mungkin kita bahas lagi di situ. Nah untuk yang FizDev nih sebenarnya ini agak menarik sih soalnya gue bukannya mau iklannya, tapi kita beneran nih di WhitePress kita udah ngerancanain bakalan mau ada mini workshop lagi. Kita tentang visual development environment visual development. Nanti kita bakal ada 2 minggu big project. Nanti kalian akan belajar gimana caranya kayak bikin si production shot itu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik belajar visual development, mulainya dari mana, itu nanti kita akan ajarin di situ gitu sih. Nice. Jangan lupa guys ikut tuh biar lebih yakin. Thank you. Ini sorry Raf, tadi harusnya terakhir tapi ini mungkin yang paling terakhir deh. Kepo aja nih Kak, di film animasi itu voice dubbing dulu baru animasinya ngikut voice-nya, atau animasi dulu baru dubbingnya ngikut? Oke. Biasanya sih idealnya itu adalah voice actornya sudah direkam dulu. Jadi kayak mereka udah voice acting, direkam, idealnya juga performance karakternya juga direkam sama sutradaranya. Jadi ketika itu masuk ke tim produksi atau tim animator, kita punya reference yang cukup banyak untuk bisa mentranslate dari mentahan itu tuh jadi karakter animation gitu. Makanya biasanya kalau di YouTube mungkin bisa lihat-lihat yang kayak the making of film gitu, terutama kalau di Disney itu kayaknya banyak deh sharing ketika trailer atau misalnya kayak marketing videonya muncul, kadang apa yang dilakukan voice actornya di ruangan itu tuh diambil beberapanya sama si animator buat digabung lah ke si karakter animasinya. Makanya kadang-kadang karakter animasinya tuh berasa banget ketika dia acting atau dia ngomong tuh kayak kok miripnya sama si pemerannya gitu. Idealnya memang seperti itu. Tapi kadang kalau yang kayak misalnya tampilannya berantakan atau mungkin ada beberapa workflow yang mereka malah lebih milih mereka bikin dulu animasinya, terus baru aktornya itu yang bertugas kayak pantomim, jadi kayak bertugas meniru dialognya yang keluar dari mulutnya kayak gimana. Itu biasanya sih untuk alih bahasa ya kayaknya kalau nggak salah. Jadi kalau untuk yang main animationnya workflow-nya yang A, tapi untuk alih bahasa mereka akan provide footage yang udah jadi misalnya ke studio-studio untuk mereka rekam ulang pakai bahasa yang lain-lain gitu. Sepengetahuanku seperti itu. Sip, mantap.
Oke lah, mungkin eh, itu aja kali ya. Kita cukup untuk malam ini. Thank you banget Raf, Yeay. udah mau nge-share tentang industri, terutama di bidang animasi. Thank you banget udah datang, sangat berguna sekali. Terima kasih sudah invite juga untuk ada kesempatan ngobrol-ngobrol sama teman-teman White Brass Academy. Yoi. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, masih penasaran, bisa langsung chat si Rafael aja. Nanti semoga dia ada waktu untuk membalas ya Raf. Ya, kalau misalnya itu bisa saya bantu jawab, saya akan usahakan. Oke, thank you banget semuanya guys. Ditunggu nanti kita akan ada mini workshop kayak tadi. Mini bootcamp lagi tentang visual development environmental. Ini bakal big project kalian. Ditunggu nanti informasinya lagi. Thank you guys udah datang semuanya. See you on the next workshop. Bye bye guys. Thank you Raf. Bye bye. Thank you.